Nah, kita masyarakat konsumen patut berterima kasih kepada pihak kepolisian. Dalam ini adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang cepat menangkap produsen kosmetik atau perawatan kesehatan atau pemutih kulit ya yang mengandung bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya bagi kulit, yaitu bahan yang terbuat dari merkuri, yang itu bisa merusak kulit, bukan memutihkan kulit, tetapi memutihkan mungkin awal-awalnya, tapi karena itu zat kimia yang amat berbahaya, pada akhirnya itu justru malah merusak kulit wanita. Jadi kita perlu berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menangkap produsen, pengusaha dari produk alat kecantikan wanita atau pemutih kulit. Yang menjadi pertanyaan saya adalah barang tersebut sudah beredar di masyarakat, sudah cukup lama. Bahkan pemiliknya yang pendidikannya di bawah SMA tersebut sudah pamer-pamer harta kekayaan lewat media sosialnya atau pansos ya. Dan tentu saja itu merugikan masyarakat konsumen Indonesia. Ya. Pertanyaan saya adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian? Apa yang dilakukan oleh Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan? Kenapa mereka diam saja? Ada produk kesehatan, perawatan kesehatan yang membahayakan kesehatan pihak konsumennya. Kenapa produk yang berbahaya seperti itu bisa dengan bebas dijual di masyarakat, dan masyarakat bisa dengan bebas memperoleh produk kesehatan, produk perawatan kulit yang sangat berbahaya. Selain dua instansi tersebut, saya juga mempertanyakan di mana peranan pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Jadi 3 ya. Pertama, Kementerian Perindustrian. Kedua, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Ketiga, Kementerian Kesehatan, termasuk dinas-dinas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kenapa produk perawatan kulit atau pemutih kulit yang begitu berbahaya bagi kesehatan kulit jadi bukan memutihkan kulit para wanita Indonesia yang saat ini mungkin gara-gara drama Korea jadi lebih menyukai kulit putih atau menganggap mereka yang berkulit putih itu lebih cantik gitu ya. Nah, kenapa produk perawatan kulit yang mengandung zat merkuri yang sangat berbahaya bagi kesehatan kulit jangka pendek maupun jangka panjang itu bisa dibiarkan dijual di pasaran bebas, yang pada akhirnya tentu sangat merugikan masyarakat konsumen di Indonesia pada khususnya. Kenapa? Mana tanggung jawab dari kawan-kawan aparat pemerintah khususnya yang bekerja di Kementerian Perindustrian, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan juga pemerintah daerah? Kenapa zat yang berbahaya tersebut bisa dengan mudah diperoleh, dikonsumsi
oleh masyarakat konsumen Indonesia, khususnya para wanita yang ekonominya tidak terlalu baik tapi ingin kulitnya glowing. Bukankah tugas aparat pemerintah, termasuk 4 lembaga tadi, itu dibayar oleh rakyat, baik lewat gaji, tunjangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya, itu bekerja untuk melindungi rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah melindungi masyarakat konsumen. Kenapa malah diam? Ini ada produk ya, perawatan kulit yang katanya ingin menjadikan kulit wanita itu jadi lebih putih dalam waktu singkat, tetapi mengandung zat yang sesungguhnya berbahaya. Kok dibiarkan seperti itu? Kenapa? Ya. Nah, untungnya ada kawan-kawan dokter, ada kawan-kawan ahli farmasi yang peduli terhadap masyarakat konsumen Indonesia. Bukan karena faktor kecemburuan, bukan. Karena para dokter, para farmasi yang peduli akan masa depan masyarakat Indonesia, kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan kelas menengah bawah, itu melakukan investigasi terhadap produk kesehatan yang diproduksi oleh salah seorang anggota masyarakat di Sulawesi sana, ya, yang katanya bisa bikin cepat putih kulit wanita pemakainya. Dan nah, si produsennya, si pengusaha yang memproduksi tadi itu memamerkan harta kekayaannya karena dia cepat memperoleh keuntungan dari produksi ataupun perawatan kecantikan atau pemutih kulit. Nah, jadi berdasarkan kecurigaan dari kawan-kawan pakar kesehatan, pakar farmasi, itulah mereka kemudian melakukan penyelidikan, penelitian. Ternyata mereka kaget. Ya, ini informasi yang saya peroleh. Mereka kaget, ternyata produk perawatan kulit yang diproduksi oleh si A dijual murah dan si A-nya kemudian pansos, ya kan? Itu ternyata mengandung zat yang amat berbahaya bagi kulit maupun kesehatan si pemakainya. Untung ada kelompok masyarakat yang pakar di bidang kesehatan, pakar di bidang kimia, termasuk di bidang farmakologi. Mereka taruhannya nyawa, taruhannya keselamatannya. Mereka bekerja diam-diam dalam rangka melindungi masyarakat konsumen. Nah, mereka si produsen itu sudah pamer-pamer di media sosial, ya kan? Termasuk pamer harta hasil penjualannya. Kenapa Kementerian Kesehatan, kenapa Kementerian Perindustrian, kenapa Balai Besar Pengawasan Obat Makanan diam saja? Ya, harusnya segera bertindak dong. Harusnya sebelum barang itu terjun ke masyarakat atau dijual bebas oleh si produsen maupun perusahaannya, diteliti dulu, diselidikin dulu mengandung zat yang berbahaya atau tidak. Kan kawan-kawan itu yang bekerja di Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Balai Besar Pengawasan Obat Makanan itu kan sudah dibayar oleh rakyat, ya, bekerja secara baik dalam rangka melindungi masyarakat konsumen Indonesia supaya tidak teracuni oleh berbagai macam zat berbahaya yang ada di dalam beragam produk kesehatan, makanan maupun obat-obatan. Kenapa diam saja?
Kalau tidak ada kawan-kawan yang tadi pakar kesehatan, farmakologi, farmasi dan sebagainya bekerja diam-diam karena ada kecurigaan, ya, walaupun tidak dibayar, bahkan mempertaruhkan keselamatan jiwanya, ternyata mereka benar-benar membuktikan bahwa produk ini mengandung zat yang berbahaya. Kalau tidak, ya, semakin banyak rakyat Indonesia, semakin banyak masyarakat konsumen yang ingin putih kulitnya, tapi hasil yang diperoleh malah justru kulitnya rusak. Di mana tanggung jawab kawan-kawan dari instansi yang harusnya mengawasi keluar masuknya barang, keluar masuknya obat, keluar masuknya produk kesehatan yang dikonsumsi oleh masyarakat, ya, apakah itu berbahaya atau tidak? Saya curiga ini, ya. Sekali lagi saya respect dengan kawan-kawan dari pakar kesehatan, dari farmasi, ya, pekerja kimia yang telah bekerja secara sukarela siang dan malam mempertaruhkan jiwa raganya untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia, untuk melindungi wanita-wanita Indonesia terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah, ya. Karena memang ini ya mungkin karena faktor iklan, faktor drama Korea. Sekarang ini banyak wanita Indonesia yang menganggap putih itu lebih cantik, lebih menarik, ya kan? Akibatnya apa? Mereka ingin dengan cepat kulitnya yang dari sawo matang menjadi putih. Akhirnya produk kesehatan laku. Produk perawatan kulit laku yang katanya bisa. Jadi produk yang bisa mempercepat kulit dari sawo matang menjadi putih itu cepat laku dan harganya murah. Akibatnya tadi produk tadi itu laku dibeli masyarakat, tetapi ternyata mengandung zat merkuri yang amat berbahaya bagi kesehatan kulit. Sekarang ini banyak orang-orang yang moral hajatnya luar biasa, ingin memperoleh keuntungan dengan cepat, ingin kaya dengan cepat, ya, memproduksi atau menjual berbagai macam produk, apakah suplemen, minuman, makanan, obat, termasuk pemutih kulit yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan murah tapi berbahaya. Kemudian membuat iklan yang menyesatkan. Nah, untuk supaya apa? Supaya laku. Padahal obat tersebut, makanan, suplemen, minuman mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan. Bagi kesehatan, keselamatan jiwa dari masyarakat konsumen di Indonesia itu sendiri. Kalau tidak dibatasi, ya, tidak sedikit manusia di Indonesia yang serakah. Dan manusia yang serakah tersebut berprofesi sebagai pengusaha. Akibatnya pengusaha yang serakah tadi itu memproduksi obat-obatan, makanan, minuman yang bisa dijual dengan harga murah tetapi menimbulkan efek negatif bagi kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Makanya dalam Islam, kata Rasulullah SAW, sifat serakahnya manusia itu begini. Kalaupun dia sudah mempunyai emas sebesar bukit Uhud, maka itu tidak menjadikan manusia itu bersyukur dan merasa cukup, puas, sehingga tidak perlu lagi mencari harta kekayaan.
Tapi kata Rasulullah, manusia itu kalau sudah memiliki satu bukit emas sebesar bukit Uhud, itu tidak puas. Mereka akan mencari lagi, mengumpulkan emas, menghalalkan segala cara. Nah, demikian juga dengan kondisi di zaman modern saat ini. Ya, sifat serakahnya manusia, khususnya para pengusaha, ya, yang ingin memperkaya diri, memperkaya anak-anaknya, memperkaya keturunannya, cucu-cucunya, itu bisa menghalalkan segala cara. Ya, untuk itulah ada negara itu ada perangkatnya. Salah satunya adalah adanya hukum, termasuk hukum bisnis, yang melarang para pengusaha, pelaku ekonomi, ya, melakukan kegiatan ekonomi, melakukan kegiatan bisnis yang melanggar hukum dan juga merugikan masyarakat. Kenapa ada undang-undang yang termasuk di dalamnya adalah hukum ekonomi yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri? Karena tadi sifat manusia itu sifatnya serakah. Nafsunya itu nafsunya besar. Kalau tidak ada undang-undang, maka apapun akan dilakukan oleh manusia itu dalam rangka memenuhi nafsunya, memenuhi hasratnya, memenuhi kepuasannya. Bukan memenuhi kepuasan, memenuhi kebutuhannya untuk semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Walaupun sudah kaya, tidak memperdulikan keselamatan dan kesehatan masyarakat lain atau orang lain. Inilah pentingnya ada hukum. Nah, Indonesia sendiri sudah lengkap hukumnya. Kalaupun masih kurang, ya itu tugas DPR RI untuk segera membuat undang-undang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semua hukum itu tujuannya adalah melindungi anggota masyarakat supaya tidak dirugikan oleh lain. Nah, perangkat dari hukum itu adalah adanya lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Balai Besar dan Pengawasan Obat Makanan, kepolisian, kejaksaan, dan terakhir adalah hakim yang memutuskan. Nah, pihak kepolisian sudah bekerja. Nanti dibawa hasil penelitian, penyidikan, ya, dibawa ke kejaksaan. Di situ pihak kejaksaan bekerja. Dibawa ke sidang pengadilan, nah situ nanti hakim bekerja. Saya berharap pihak kepolisian, pihak kejaksaan, termasuk pihak hakim tidak masuk angin. Kalau orang itu bersalah, merugikan masyarakat, mengancam keselamatan jiwa manusia, jangan dibebaskan, bapak-bapak, ibu-ibu, aparat penegak hukum. Itu ya. Nah, sekarang kenapa? Kemana tanggung jawab Kementerian Kesehatan? Kemana tanggung jawab Kementerian Perindustrian? Di mana tanggung jawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan? Kenapa obat ataupun produksi perawatan kulit yang mengandung zat berbahaya itu bisa lolos dan beredar di masyarakat? Kenapa? Ya, ini menyedihkan. Buat saya menyedihkan. Dan pasti masih banyak lagi produk-produk kesehatan, minuman, termasuk produk-produk perawatan kulit yang mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, bagi kesehatan, bagi keselamatan jiwa manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Makanya sekarang ini banyak orang Indonesia yang meninggal
yang masih muda penyakit kanker lah, tumor dan sebagainya. Itu karena terlalu banyak mengkonsumsi zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, di sini kita minta tanggung jawab dari kawan-kawan yang bekerja di Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Tolong dong bapak-bapak, ibu-ibu kerjanya lebih baik lagi, lebih teliti lagi, supaya masyarakat konsumen Indonesia itu benar-benar terlindungi ya, jangka panjang maupun jangka pendek. Jangan lagi ada obat, minuman, makanan, perawatan kulit yang mengandung zat kimia yang berbahaya itu lolos di pasaran, dikonsumsi oleh masyarakat konsumen Indonesia. Ya. Itu. Jadi kepada masyarakat pengusaha ya. Ya Anda boleh kaya, boleh. Namanya bisnis memang kan tujuannya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan menggunakan bahan zat yang membahayakan masyarakat konsumen itu sendiri. Ingat loh tanggung jawab Anda. Ya, pertanggungjawabannya nanti bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Apalagi bagi yang beragama Islam. Buat yang bukan beragama Islam, saya pikir juga agama Anda mengatur ya bagaimana berbisnis yang baik, yang tidak boleh merugikan masyarakat konsumennya. Seperti itu. Demikian juga kawan-kawan yang sudah dibayari gaji, tunjangan dan fasilitasnya oleh rakyat ya, terutama kawan-kawan yang bekerja di Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan juga Balai Besar Pengawasan Obat, Makanan, dan Minuman. Anda juga dimintain pertanggungjawaban dunia maupun akhirat nanti. Ya, saya sih tahu kenapa Anda diam, ya, tapi saya tidak ingin menyebutkan di sini. Biarlah itu menjadi tanggung jawab satu KPK, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi, Anda juga sudah dibayar mahal. Mana kerjaan Anda? Gitu kan? Awasin dong. Gitu kan? PPATK juga tolong diperiksa itu aliran-aliran keuangan. Kenapa pegawai-pegawai ini misalnya tiba-tiba di tabungannya ada uang yang sangat besar. Langsung laporkan ke polisi, langsung laporkan ke KPK. Ya. Itu. Kalau semua instansi pemerintah bekerja dengan baik, maka rakyat Indonesia aman, sejahtera, makmur. Ya. Seperti itu. Ini seperti kasus kemarin kecelakaan di Jalan Tol Cipularang saja, gara-gara konon kabarnya gara-gara truk odol, overdosis, apa itu ya. Ya karena muat mobil truk yang bermuatan melebihi kapasitasnya terus dibiarkan lewat, jalannya ngek pelan. Udah kelebihan beban, kelebihan muatan. Saya jujur aja sering ngajar ya dari Bekasi ke Jakarta di tol. Itu tol JOR, Jakarta Outer Ring Road, jujur aja. Kenapa kalau pagi, siang, sore macet? Karena banyaknya mobil odol yang membawa air mineral. Ya, yang dalam galon itu kelebihan muatannya. Akibatnya apa? Jalannya ngek. Sementara itu jalan yang menghubungkan bahkan dari Tanjung Priuk sampai Merak, bahkan dari Cipularang, dari tol Jawa lewat tol Cikampek lalu masuk tol JOR, muatannya hampir setiap saat penuh, macet ya. Kenapa macetnya?
Kalau saya amatin, apa sih yang bikin macet? Oh, truk ini nih, sering banget. Sudah gitu, coba itu mohon DRL AJR, mohon PJR periksa. Ban truknya muatannya banyak, bannya udah gundul-gundul. Siap-siap saja pecah atau kecelakaan. Nanti kalau saya udah lewat nih ya, udah melewati berbagai truk-truk itu yang odol bawa muatan air galon itu, udah jalanan lancar. Nah, lagi-lagi aparat pemerintah tolong bekerjalah dengan baik. Tunaikan tugas Anda. Kalau misalnya di jalan ada mobil kelebihan muatan, hentikan Pak untuk menjaga keselamatan baik si pengemudi truk itu sendiri maupun pengemudi dan penumpang pengguna jalan tol lainnya. Itu. Jadi bukan di stop dikasih ya mohon maaf di stop dikasih uang lewat. Membahayakan itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menahan seorang pengusaha yang memproduksi ini ya alat kosmetik yang mengandung zat yang berbahaya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada anggota masyarakat, khususnya kalangan pakar kesehatan, kalangan farmasi yang telah melakukan penelitian terhadap alat tadi ya, produksi perawatan kulit yang katanya bisa membuat kulit wanita putih dalam waktu cepat, ternyata mengandung merkuri yang amat membahayakan. Itu. Nah, kemudian saya juga minta tanggung jawab dari kawan-kawan yang berprofesi bekerja sebagai aparat di Kementerian Perindustrian, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan. Kenapa ada produk yang membahayakan kesehatan masyarakat konsumen kok bisa lolos? Itu. Kok bisa lolos? Ada apa? Saya juga mohon pihak PPATK, Pusat Pengawasan Transaksi Keuangan, PPATK, KPK, awasi juga dong Pak. Itu kan instansi-instansi aparat-aparat pemerintah yang rekeningnya tiba-tiba aneh, gitu kan? Ya awasin lah Pak, karena ini pasti berkaitan dengan kinerja mereka. Saya pikir ini juga tentu menjadi bahan kajian yang menarik buat mahasiswa saya, terutama yang mengambil mata kuliah hukum dan etika bisnis. Jadi kenapa ada hukum dan etika bisnis itu juga dalam rangka melindungi masyarakat konsumen Indonesia, supaya para pengusaha-pengusaha, para profesional, para pelaku bisnis boleh berbisnis, tapi ada aturannya. Dan jangan merugikan masyarakat pelaku bisnis yang lainnya, terutama lagi jangan merugikan masyarakat konsumen di Indonesia dan di mana saja berada. Kemudian ada etikanya, ya. Ada etika, ini berkaitan juga dengan organisasi profesi. Rata-rata etika maupun kode etik organisasi profesi itu satu untuk melindungi anggota dari organisasi profesi itu sendiri. Yang kedua juga dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya dari tingkah laku perbuatan anggota organisasi profesi tersebut yang kira-kira dapat merugikan masyarakat umum atau maupun masyarakat konsumen. Karena tidak sedikit ada anggota profesi suatu organisasi istilahnya petang-peteng menyalahgunakan profesinya, menyalahgunakan jabatannya,
bertindak dan melakukan perbuatan ataupun kegiatan yang merugikan masyarakat. Untuk itulah setiap organisasi profesi ada yang namanya kode etik. Ya, ada yang namanya kode etik yang itu harus dijaga dan dipatuhi oleh anggotanya. Kalau tidak, maka anggotanya itu akan dikenakan sanksi berupa peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Bila masih di peringatan ketiga juga masih melakukan kesalahan yang sama, bukan tidak mustahil dipecat. Contohnya apa? Misalnya Ikatan Dokter Indonesia itu punya kode etik. Kemudian Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Humas, kemudian juga Persatuan Organisasi Apoteker, kemudian juga organisasi pengacara seperti Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonom Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia. Mereka semua itu kan adalah organisasi profesi. Nah, mereka punya kode etiknya. Apa kode etiknya? Dalam rangka menata para anggota organisasi profesi tersebut untuk menjalankan profesinya dengan baik dan dalam rangka melindungi masyarakat supaya masyarakat itu tidak menjadi korban dari penyalahgunaan dan tingkah laku yang menyimpang dari anggota organisasi profesi tersebut. Selain itu juga untuk sesama melindungi anggota organisasi profesi tersebut. Itu ya. Nah, dalam hal kasus ini tentu produsen obat, produksi alat kesehatan, produksi pemutih badan gitu kan, itu kan terikat juga dengan kode etik dan etika bisnisnya. Di samping juga terikat oleh hukum ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat seperti itu ya. Dan buat kawan-kawan mahasiswa silahkan dikaji masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terima kasih.